Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu nafi' dan dijaga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Muri Abu Zakaria yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kembali bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku yang sangat fenomenal dalam dunia ilmu dan di tengah-tengah umat, yang dikaji berbagai elemen masyarakat di berbagai tempat, berbagai kesempatan, dan ini yang menjadi keuntungan dan keberuntungan kita ketika Allah memberikan taufik kepada kita bisa berinteraksi dengan buku sefenomenal ini. Dan semoga ini bukan hanya mengkaji, tapi ini mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab ikram ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedang membahas hadis Zaid bin Arqam. Dan ketika Zaid bin Arqam menyampaikan apa yang beliau alami bersama Nabi SAW ketika Nabi SAW berkhutbah di mata air yang bernama Khum antara Mekah dan Madinah, dan beliau menyampaikan amma ba'du ala ayyuhan nas, wahai manusia, fa innama ana basyarun yushik an ya'ti rasulu rabbi fa ujiba. Sebentar lagi ajalku akan datang, malaikat maut akan datang dan aku akan merespon, aku akan wafat. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku tinggalkan dua perkara besar, dua perkara yang agung. Dan yang pertama, awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih, maka ambillah Al-Quranul Karim dan berpegang teguhlah. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fih, lalu beliau alaihi salatu wasalam mengarahkan, menyarankan dan memotivasi kita untuk senantiasa hidup bersama Al-Quranul Karim, untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, untuk senantiasa membaca, merenungkan, mentadabburi, mengamalkan, mendakwahkan. Dan itu wasiat Rasulullah SAW. Lalu yang kedua beliau kata, wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Lalu yang kedua adalah keluargaku. Aku ingatkan kalian hendaknya bertakwa kepada Allah dalam menyikapi keluargaku. Hendaknya kalian bertakwa dan takut kepada Allah dalam menyikapi keluargaku. Inilah dua perkara agung yang disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan hadirin Allah muliakan,
Nabi kita alaihi salatu menyampaikan bahwa yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Dan itu adalah hal yang pertama kali ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan wake up call kepada kita bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang dua keistimewaan Al-Quranul Karim. Yang pertama sebagai petunjuk, dan yang kedua sebagai cahaya. Sebagai petunjuk, dan yang kedua sebagai cahaya. Dan ini adalah dua sifat yang harus kita renungkan. Bahwa Al-Quran bukan beban, bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan kegersangan, tapi Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya, hudan dan nur. Adapun Al-Quran adalah petunjuk, kita sudah mengetahui bersama-sama dari kecil sampai sekarang. Kita baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Baqarah ayat 1-2. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas sebagai petunjuk. Jadi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka mereka hidup dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, bayangkan ketika ada orang ketika menjalani bisnis itu dikawal sama orang terbaik atau advisor terbaik dalam dunia bisnis di Indonesia. Gimana perasaannya? Dan bagaimana hasilnya? Padahal baru di-guide dan baru mendapatkan guidance dari manusia. Lalu bagaimana dengan seorang hamba dan orang yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, yang hidupnya tidak lepas dari Al-Quranul Karim? Maka hidupnya senantiasa bersama petunjuk dari manusia? Bukan. Dari expert? Bukan. Dari Al-Alimul Khabir, dari yang maha mengetahui. Al-Khabir, yang mengetahui hal-hal yang detail dengan sempurna. Hidupnya senantiasa diarahkan dengan petunjuk Alamul Ghuyub, yang mengetahui hal-hal yang gaib, yang maha mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mungkinkah sama dengan orang yang hidup tanpa Al-Quran? Mungkinkah? Jangankan sama, mungkinkah mirip? Nggak usah sama deh, mirip. Nggak mungkin sama, mirip. Dua hal yang sangat kontradiksi ketika Anda dan kita semua hidup dengan Al-Quran, dengan apabila kita hidup dengan otak kita semata, pengalaman kita semata, prediksi kita semata. Sehebat Anda prediksi, sehebat apa prediksi Anda nggak bisa prediksikan masa depan dengan memastikan 100%. Prediksi bisa, tapi memastikan 100%. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Alimul Khabir. Al-Alimul Khabir. Allah akan kasih petunjuk. Jadi Al-Quran adalah petunjuk, hudan lil muttaqin. Dan dalam hadis ini hudan. Jadi seringkali kita salah kaprah dan berpikir bahwa Al-Quran itu beban. Khususnya pada saat waktu kecil atau waktu remaja kita merasa dipaksa untuk ngaji, merasa dipaksa untuk belajar tahsin,
merasa dipaksa untuk datang ke guru ngaji kita. Oh enggak, ini bukan paksaan, ini petunjuk. Ini petunjuk. Begitu Anda tidak bersama Al-Quran, maka Anda hidup tanpa petunjuk. Dan mungkinkah berhasil? Nggak mungkin. Nggak mungkin berhasil. Seolah-olah berhasil mungkin, tapi berhasil nggak mungkin. Dan bukan hanya petunjuk, cahaya, nur. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Dan Nabi SAW menyampaikan, pertama adalah kitabullah, Al-Quran, dan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan hadirin Allah muliakan, dan Allah pun yang berfirman demikian dalam surat An-Nisa 174. Apa kata Allah? An-Nisa 174, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Apa maksud cahaya terang benderang? Dijelaskan para ulama, seperti dijelaskan At-Tabari rahimahullah, keterangan Qatadah, Ibnu Jurayj, bahwa cahaya dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rabbmu, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Cahaya. Apa yang dimaksud cahaya? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Itu tentang Al-Quran. Lalu coba buka surat Al-Hadid ayat 28. Surat Al-Hadid ayat 28. Allah berfirman tentang surat Al-Hadid dalam surat Al-Hadid ayat 28 yang berbicara tentang hal yang sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, yang punya iman, orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil mereka? Allah memerintahkan ittaqullah wa aminu bi rasulih. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berimanlah kepada Rasulnya. Berimanlah kepada Rasulnya. Apa yang akan terjadi? Allah akan kasih kalian dua bagian atau dua hal dari pahala. Yang pertama, karena iman kalian kepada para nabi dan rasul, dan yang kedua karena iman kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena iman kalian kepada para nabi sebelumnya dan iman kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa berikutnya? Wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan kami jadikan, atau kami berikan kepada kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Kalian berjalan dengannya. Apa yang dimaksud cahaya dalam ayat ini? Dijelaskan oleh para ulama tafsir
seperti Ibnu Abbas, bahwa cahaya adalah Al-Quranul Karim. Jadi Allah berfirman bahwa kami akan berikan kalian cahaya. Kami akan berikan kalian cahaya, di mana kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Bayangkan, Al-Quran itu cahaya, di mana kita gunakan untuk berjalan. Dan bayangkan berjalan tanpa cahaya. Apabila kita berada di sebuah rumah, lalu mati lampu, dan gak ada sinar sama sekali dari luar. Dan gak usah rumah orang, rumah kita lah. Yang kita tempati misalnya belasan tahun di situ. Tiba-tiba sebuah malam mati lampu dan benar-benar gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Itu kamar ke dapur yang biasanya hitungan detik jadi lama hadir. Itu dari segi waktu. Belum lagi ternyata sebelum kejadian itu atau sebelum mati lampu dan segala macam, anak kita atau keponakan kita main Lego lah, atau main balok-balokan, dan semua tergeletak di lantai. Lalu mati lampu, kita ingin ke dapur untuk cari lilin, injek lah tuh Lego. Gitu. Nanti ada garpu lah di situ. Belum lagi kalau ada cutter yang jatuh di lantai. Dan semuanya jadi masalah. Kenapa? Karena Anda jalan tanpa cahaya. Begitu Anda jalan tanpa cahaya, semua bermasalah. Bahkan jalanan paling aman sekalipun ketika kita berjalan tanpa cahaya itu menakutkan hadirin. Jalan tol terbaik di Jabodetabek atau di Jawa, tahu kalau kita jalan dan itu semua kabut semua, saya yang berani lewat jalan tersebut. Itu jalan terbaik sudah, paling safety. Dan begitu Anda jalan tanpa cahaya, apa yang terjadi? Dan beranikah Anda lewat jalan tersebut? Lalu bagaimana dengan perjalanan kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian. Jadi kehidupan dunia adalah ujian. Lalu kita hadapi semua ujian-ujian tersebut tanpa cahaya. Itu kan repot hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan uji kalian, baik dari sisi yang buruk maupun sisi yang baik, dari sisi dunia, dan semuanya ujian, semua bala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah katakan, apapun yang kalian dapatkan dari urusan-urusan dunia itu bala atau ujian atau bencana. Lalu kita ngadepin itu tanpa ada cahaya. Jadi ini perjalanan, jalan ini bukan jalan polos gitu, bukan jalan lempeng-lempeng. Allah kata di situ ada banyak ujiannya, di situ ada banyak kendalanya. Lalu kita lewati perjalanan tersebut tanpa cahaya. Mau jadi apa? Mau jadi apa diri kita? Mau jadi apa rumah tangga kita? Mau jadi apa keluarga kita? Mau jadi apa bisnis kita? Mau jadi apa usaha kita? Berantakan. Berantakan. Cahaya itu sangat urgent.
Anda nggak bisa lihat apa-apa kalau nggak ada cahaya. Dan begitu nggak bisa ngapa-ngapain, disitulah mulai timbul bencana demi bencana. Dan hadirin Allah muliakan, yang menariknya sekali lagi, Allah menggunakan kata nur. Allah menggunakan kata nur, dan Nabi SAW menggunakan kata nur, sebagaimana yang yang kita bahas dalam hadis ini. Coba kita kembali ke hadis ini. Kata Nabi SAW, coba kita lihat redaksi bahasa Arabnya. Kata Nabi SAW tentang dua perkara besar ini, beliau mengatakan awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Lihat an-nur. Allah dan Rasulnya mensifati Al-Quranul Karim dengan an-nur. Apa yang dimaksud dengan an-nur, hadirin? Banyak para ulama menjelaskan. Banyak para ulama menjelaskan tentang masalah ini, bahwa an-nur itu punya kekhasan dan ciri khas yang unik, yang menarik, bahwa an-nur itu cahaya yang menerangi, tapi tidak ada unsur membakar dan mengganggu. Tidak ada unsur membakar dan mengganggu. Nggak ada unsur merusak. Makanya dijawab al-isyraqun naqi alladhi yudhi'u ma hawlahu. Itu cahaya yang bersih, yang pure, yang indah, yang menarik, nggak mengganggu kita, nggak membakar kita, tidak menyakiti kita. Itu dijelaskan oleh banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Lalu Syekhul Islam, lalu juga dijelaskan As-Samarqindi dan para ulama yang lain. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ini, kenapa Allah mengatakan Al-Quran itu nur? Bahwa ketika Anda bersama Al-Quranul Karim, Anda hidup dengan cahaya yang benar-benar akan menenangkan Anda. Karena Al-Quran tidak untuk menyakiti Anda. Al-Quran Allah turunkan tidak untuk mengganggu Anda, membuat ribet Anda. Makanya Allah berfirman dalam surat Taha ayat 2, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat Anda menderita. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyulitkan Anda. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat Anda sengsara. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat Anda susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami turunkan hanya untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kalau rumah kita dipenuhi dengan Al-Quran, maka di rumah kita ada cahaya. Pada saat kita di kantor bersama Al-Quran, maka di kantor kita ada cahaya. Pada saat kita bermuamalah dengan orang menggunakan konsep Al-Quran, maka muamalah kita penuh dengan cahaya. Pada saat rumah tangga kita bangun dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, maka rumah tangga kita penuh dengan cahaya. Apabila keluarga kita jalani dengan apa yang Allah firmankan dari dalam Al-Quran, maka keluarga kita keluarga yang penuh dengan cahaya. Ada cahaya di rumah kita, ada cahaya di keluarga kita, ada cahaya di kantor kita, ada cahaya di pergaulan kita,
ada cahaya di bisnis kita, ada cahaya di usaha kita, dan cahaya itu tidak menyakitkan, cahaya itu tidak mengganggu, cahaya itu tidak merusak, cahaya itu tidak membuat kanker kulit, cahaya itu tidak merusak tubuh kita. Cahaya itu cahaya yang benar-benar berfungsi untuk membuat kita nyaman, tenang, dan menjalani kehidupan dengan benar. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.